Jadi selalu bersyukurlah setiap harinya. Ketika bangun pagi masih bisa melek, masih bisa badan enak, bersyukur sama Tuhan akan hal itu. Nah, Abraham juga diberkati melalui keturunan. Tuhan berjanji kalau keturunan Abraham akan sebanyak bintang di langit. Tuhan juga bisa berjanji ke kita kalau kan enak kan ketika Tuhan bisa berjanji seperti itu dengan kita. Berarti berkat-berkat yang Tuhan berikan buat kita luar biasa banyaknya. Jadi kita apapun yang terjadi dalam hidup kita, mau itu masalah berat, mau itu masalah yang bagaimana, tapi tetap yakin percaya bahwa janji Tuhan buat kita itu akan ada. Berkat-berkat Tuhan itu, penyertaan Tuhan itu buat kita akan selalu ada. Nah, saya pelajari yang kedua adalah kita akan dapat menjadi berkat untuk saudara-saudara terdekat kita. Ini saya ambil dari Kejadian 19 ayat 1 sampai 29. Pasti banyak dari saudara yang sudah tahu dengan kisah Sodom dan Gomora. Abraham berdoa kepada Tuhan supaya Lot itu sebagai keponakannya itu dapat diselamatkan. Saya percaya ketika orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang diberkati oleh Tuhan itu pasti akan punya rasa ingin memberkati orang lain. Seperti Abraham ketika ia dekat dengan Tuhan, ia melihat keponakannya kesusahan, dia ada hati ingin membantu keponakannya. Begitu juga dengan kita, ketika hidup kita diberkati oleh Tuhan, kita harus tahu kita harus juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Kita harus juga bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara kita. Nah, Abraham di sini juga punya sifat yang sangat menginspirasi saya, yaitu adalah ia punya sifat yang ngalah sama saudara-saudaranya, yang ngalah sama orang-orang terdekatnya. Itu kita bisa baca di Kejadian 13, kisah tentang Abraham dan Lot berpisah. Di situ timbullah perkelahian antara gembala-gembalanya Lot sama gembala-gembalanya Abraham. Tapi Abraham ini orangnya ngalah. Abraham bukan orang yang keras kepala bahwa dia ngebelain gembala-gembalanya, bahwa gembala-gembala yang benar, Lot itu salah. Alkitab nggak pernah mencatat akhirnya terjadi perang saudara antara Lot dan Abraham. Itu karena Abraham punya sifat yang mengalah, di mana ia bilang ke Lot kalau negeri ini terbuka luas untuk kita berdua. Kamu pergi kemana, aku pergi kemana. Biarin kita nggak berantem. Karena sebagai orang Kristen kita suka ketika kita berdebat, kita selalu ingin yang menang. Kita selalu ingin yang paling benar dalam hidup ini. Tapi kadang ketika kita memaksakan gua harus benar, disitulah timbul perpecahan, disitulah timbul keributan. Dan saya percaya bahwa orang yang dekat sama Tuhan, orang yang takut sama Tuhan, orang yang diberkati oleh Tuhan itu punya sifat ngalah. Mengalah itu bukan berarti kalah. Kita lihat dari sifat Abraham ini, Abraham punya sifat mengalah. Dia lebih baik ngalah. Ya udah, Lot, kamu pilih negeri yang ingin kamu pilih. Mana, coba lihat yang bagus buat kamu. Dia duluan yang memutuskan untuk pilih negerinya, tapi dia memberikan orang lain untuk, Lot, kamu pilih dulu negeri yang mana yang bagus buat kamu. Kita sebagai orang Kristen juga harus gitu, ngalah. Biarin orang lain dulu yang enak dibandingkan dengan kita. Karena ketika kita mengalah itu bukan berarti kita kalah. Kita bisa lihat, kita bisa belajar bagaimana Abraham diberkati. Ketika dia mengalah dengan saudaranya, kita lihat berkat-berkat Abraham itu seperti apa. Jadi kita harus punya sifat yang mengalah sebagai orang Kristen, sebagai orang yang diberkati Tuhan, sebagai orang yang dekat sama Tuhan. Ketika ada keributan, saudara kita bagaimana, adik kita bagaimana, kita harus tetap ngalah gitu. Jangan sampai kita apa-apa kita debatin, yang salah kamu bukan aku. Tapi selalu cari jalan tengahnya. Dan kalau misalkan ada kesempatan untuk kita mengalahlah, karena itu sifat dasar dari orang yang takut akan Tuhan dan orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, kita langsung lanjut ke ayat yang ke bagian yang ketiga, yaitu kita mendapatkan upah yang pantas. Nah, dari tadi saya sudah bahas soal Abraham. Kita udah belajar dari Abraham, yaitu hamba Tuhan. Dan sekarang kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, kita buka di di Injil Matius 19 ayat 27 dan 29. Matius 19 ayat 27 dan 29.
baca bersama-sama mulai ayat 27 terlebih dahulu. 1, 2, 3. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kita lanjutkan ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Ayat 29. "Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Nah, di sini saya catat yaitu kita mendapatkan upah yang pantas. Ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita pilih Tuhan, upah yang pantas buat kita itu adalah kehidupan yang kekal. Itu adalah kerajaan surga. Akhir-akhir ini kita bisa lihat bahwa dunia semakin lama semakin membaik. Minggu-minggu lalu ada bom di Beirut. Kita bisa lihat cuma karena kesalahan sedikit bahan peledak bisa meledak sebegitu besar. Kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi ke depannya di dunia ini. Virus corona ini belum ada vaksinnya, belum ada obatnya yang bisa menyembuhkan. Kita nggak akan punya harapan bahwa dunia akan menjadi tempat yang lebih baik ke depannya. Tapi dunia ke depannya akan menjadi lebih buruk, sampai Tuhan Yesus datang. Dan satu-satunya tempat yang kita idam-idamkan, tempat yang bisa kita tempati dan tempat itu damai buat kita, indah buat kita, yaitu adalah kerajaan surga. Itu yang akan semakin harus menjadi sesuatu yang kita rindu-rindukan. Dunia ini udah gak aman. Tempat kita yang aman cuma kerajaan surga. Mau kita di rumah, mau kita dimanapun, bahaya akan selalu ada. Dunia bukan jadi tempat yang baik lagi buat kita. Kita merindukan kerajaan surga. Kita merindukan untuk tinggal di sana, hidup damai bersama dengan Tuhan di sana. Jadi kuncinya adalah pilih Tuhan. Ketika kita memilih Tuhan dalam hidup kita, itu adalah kunci untuk kita dapat hidup damai senantiasa selama-lamanya bersama Tuhan. Karena itu cuma salah satu solusinya menghadapi dunia yang kacau balau ini, menghadapi dunia yang tidak semakin baik ke depannya. Nah, sebagai penutup saya ingin bilang bahwa ketika Abraham memilih Tuhan, untuk ia memilih berjalan dengan Tuhan, pergi dari negerinya, itu bukan sesuatu yang mudah. Kadang kita takut untuk mulai berjalan dengan Tuhan. Tapi saya percaya ketika Abraham memilih jalan itu, dia tidak pernah menyesali jalan itu. Sampai akhir hidupnya tidak pernah kita mencatat bahwa Abraham menyesali pilihannya. Saya yakin ketika kita pilih Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita pilih Tuhan, saya yakin kita tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Karena apa yang Dia sudah janjikan, Ia akan genapi senantiasa. Nah, untuk memilih aja kadang sulit, apalagi untuk bertahan. Kadang memulai itu bisa lebih mudah daripada mempertahankan. Jadi mempertahankan itu sesuatu yang sulit. Tanpa Tuhan kita nggak bisa hidup kudus dan suci sesuai dengan firman Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita ngandelin kekuatan sendiri, kadang impossible untuk melakukan itu. Tapi dengan Tuhan kita mampu melakukan itu. Jadi lekatkanlah diri kita dengan Tuhan. Ilmu pengetahuan juga mengajarkan dengan siapa kita bergaul, itu mencerminkan perbuatan kita. Kita sering bergaul dengan Tuhan, lama-lama perbuatan kita juga akan ikut baiknya dengan Tuhan. Jadi bergaulah dengan Tuhan setiap waktunya. Kita bergaul dengan pergaulan yang buruk, sesuatu yang buruk itu akhirnya menjadi sesuatu yang biasa buat kita. Nah, itu yang akan menjadi kita akan jatuh dalam dosa. Tapi ketika kita dengan Tuhan, sesuatu yang menurut kita kayaknya mustahil untuk kita lakukan, tapi bagi Tuhan sesuatu itu tidak mustahil. Tapi karena kita sering bergaul dengannya, maka sesuatu yang mustahil itu akan menjadi mungkin. Karena kita bergaul dengan Tuhan, jadi apa yang Tuhan pikirkan akan menjadi pikiran kita. Puji Tuhan, sedemikianlah firman Tuhan.
Semoga firman Tuhan ini dapat memberkati saudara, dapat menjadikan hidup saudara lebih baik lagi ke depannya, dan juga tetap pilih Tuhan apapun yang terjadi dengan saudara. Kalau saya merasa mundur dari Tuhan atau mulai lemes sama Tuhan, atau mulai kayak puji-pujian saudara, penyembahan saudara kepada Tuhan mulai berkurang, balikan lagi itu ke Tuhan, balikan lagi puji-pujian penyembahan itu kepada Tuhan. Kuatkanlah lagi hati saudara kepada Tuhan. Ketika saudara menentukan dari awal, saya pilih Tuhan, pilihlah Tuhan sampai akhir hidup saudara. Karena saya percaya akan ada sesuatu yang baik dan besar yang Tuhan berikan di depan nanti, di masa depan saudara. Dan akan ada kerajaan surga juga yang akan menanti saudara di atas sana bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih. Kita angkat satu lagu pujian, Seperti Rusa Rindu.
kami dituntun oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa hidup kami akan mengikuti apa yang Tuhan mau. Pilihan kami untuk memilih Tuhan, kami yakin kami tidak akan pernah menyesal memilih itu Tuhan. Amin. Selalu pulihkan keadaan kami Bapa, apabila ada jemaatmu yang sedang sakit dan dalam kesusahan, yang sedang dalam ada masalah Bapa, tunjukkan jalan keluarnya Tuhan. Berilah kekuatan bagi mereka Tuhan, supaya hidup mereka tetap kuat di dalam-Mu Tuhan. Sertailah jemaat-Mu Tuhan, pakailah hidup mereka secara luar biasa Tuhan. Jadikan mereka berkat dimanapun mereka ditempatkan Tuhan, baik di dunia pekerjaan, di keluarga, dimanapun itu Tuhan. Terima kasih Bapa buat segalanya Tuhan. Jangan Kau tinggalkan kami, tetap sertai kami dan bimbing kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang menjadi doa dan pengharapan kami. Kami bisa doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh